Selamat malam buat teman-teman di Sydney. Kalau di sini masih sore, Bu. Masih dingin ya di sana? Berapa derajat? Masih berapa derajat ya? Nggak tahu berapa derajat nih di komputer saya, 16 derajat di sini. 16 derajat. 16 derajat. Saya waktu bulan Agustus September ke Melbourne ngerasain 2 derajat, ngerasain 3 derajat. Di Melbourne mah antik. Iya betul, bisa hujan siang bolong, nanti panas ya. Benar, Ya benar. begitulah. Tadi dalam doa saya dengar juga menyebutkan supaya semakin tahu tentang doa koronka ya. Ya, betul. Dan memang devosi kerahiman itu hanya bicara doa koronka. Banyak orang taunya devosi kerahiman ilahi itu doa koronka, tapi sebetulnya dalam devosi kerahiman ilahi itu ada 5 cara berdevosi. Di mana 5 hal ini Yesus juga yang mengajarkan kepada kita semua. Jadi kalau misalnya kelompok ini sudah berdoa koronka, ya bagus ya. Tapi belum keseluruhan yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ibu Julia juga sudah banyak beli buku diary ya. Mudah-mudahan diary-nya sudah mulai baca. Nah, untuk acara penjelasan tentang devosi kerahiman ilahi ini kita akan bertemu 4 kali, 4 sesi. Dan hari ini saya hanya akan bicara tentang riwayat hidup Suster Faustina dan spiritualitas kerahiman ilahi. Waktunya kan 1 jam, tapi karena bersambung ada sesi berikutnya, jadi kita akan komit saja 1 jam. Tidak selesai bahannya nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan yang berikut. Dan kalau saya lihat pesertanya, tadi saya lihat berapa ya? 23 orang. Saya anggap ini sebagai satu kelompok kecil, jadi jangan tersungguh. Kalau mau ada yang ditanya, silahkan tanya. Nggak usah tunggu saya selesai juga nggak apa-apa, supaya ingat ya. Tanya supaya tahu, betul-betul tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi ini. Nah, kita mulai. Tadi seperti saya katakan, devosi kerahiman ilahi ada karena Yesus yang mengajar, yang memberitahu, yang memberikan satu vision, satu gambaran kepada yang namanya Suster Faustina. Ada devosi kerahiman ilahi karena ada buku diary Suster Faustina, di mana dia mencatat di buku tersebut penglihatannya, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diminta oleh Yesus, kenapa kita harus berdoa buat orang yang sudah meninggal, kenapa Yesus minta kita berdoa untuk mereka yang di purgatorium, kenapa Yesus minta kita berdoa untuk sekarat, dan banyak lagi. Kita tahu ya bukunya tebal sekali. Nah, disitulah semuanya bicara tentang devosi kerahiman ilahi. Untuk tahu keseluruhannya, sesi pertama ini mau bercerita tentang siapa Suster Faustina. Dari peserta atau dari yang hadir di sini, ada yang sudah pernah pergi ke Krakow? Belum, tapi mau. Belum. Pengen. Ya. Mudah-mudahan dengan cerita saya jadi lebih semangat mau ke sana. Saya sudah 2 kali ke sana, 2007 dan 2009. Harusnya tahun lalu, tapi pandemi. Keinginanku tahun ini, tapi katanya perang, ada perang ya, Ukraina Soviet. Jadi mungkin tahun depan baru bisa pergi. Oke, Pak, siapa tadi? Pak Denny ya, bisa bantu saya dengan PowerPoint? Ya, Pak Dani atau Denny panggilnya? Dani. Dani, oke, Pak Dani. PowerPoint itu dulu Pak, riwayat hidup. Ada 2 bahan yang saya. Yang ini atau yang satunya lagi, Dan? Bukan, satu lagi Pak, yang riwayat hidup.
Ada 2 kan? Saya cuma dapat 1 ini ya. Masa sih saya kirim semua kok. Iya, saya cuma dapat 1. Coba Yang PP Spiritualitas KI Oktober 22. Hanya atasnya 1. PDF riwayat hidup Santa Faustina dan Enggak ada ada. 2. Bisa tolong di ini ya. Coba Cuma kirim ada lagi. 1 Aku ini. padahal udah forward semua loh. Oh, Itu yang atasnya. Ntar dulu ya Bu Esther sebentar Coba ya. coba dicek dulu. Iya, iya. aku udah kirim lagi tuh. Oke, saya cek dulu sebentar ya. Yang ada tulisan PDF. PDF-nya, saya cuma dapat PowerPoint-nya, PDF-nya nggak dapat itu. Hah? Kok nggak nyampe? Judulnya Riwayat Hidup. Iya. Suster Nggak ada Riwayat PDF-nya. Hidup. Saya cuma dapat PPT-nya doang. Yang seperti ini Pak, dapat nggak Pak? Padahal Nggak dapat itu. Kan bisa kirim Nggak ada coba ya? pakai WA, bisa ke WA saya gitu. Saya Oke, PDF-nya. PDF-nya ke WA ya. Iya. Dulu. Itu kirim semua nggak ya? Ini oke. Ya, tunggu sebentar ya. Saya udah dapat ini PDF-nya. Udah ya, PDF-nya dapat ya? Dapat ya, sebentar. Justru kelebihan dari devosi Kerahim Ilahi ini ada catatan yang dengan sangat detail ditulis oleh Suster Faustina. Kalau kita dengar cerita misalnya Teresa, anak-anak Yesus ya, juga Santo yang lain, mereka juga sebetulnya mengalami sesuatu yang dialami juga seperti Suster Faustina. Cuma bedanya dalam devosi kerahiman, di mana setiap peristiwa sekian tahun ya, mungkin dari tahun, mungkin sekitar 5-6 tahun, Suster Faustina itu mencatat semua pengalaman apapun yang dia alami. Itulah yang memperkaya kita. Kita jadi kaya, ya betul Pak, terima kasih. Ya kita bisa mulai Pak Dani. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Nah, buat Bapak Ibu supaya tahu, foto atau gambar dari Suster Faustina itu adalah seperti yang tadi yang sekarang ditampilkan. Nama aslinya sebetulnya Helena Kowalska. Dia lahir 25 Agustus 1905 di Glogowicz. Kalau kita lihat di Glogowicz itu satu desa kecil, lokasinya persis di tengah negara Polandia. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang cari di peta, nama Glogowicz itu sudah tidak ada. Yang kedua, setelah lahir tanggal 25 Agustus, tanggal 27 Agustus dia dibaptis. Dibawa ke gereja namanya Swinicelwarci. Nah, yang mau saya cerita sedikit tentang Helena ini, papa mamahnya menikah. Ya, menikah berharap untuk memperoleh keturunan. Tapi ternyata setahun demi setahun, si istri atau si mamahnya Helena ini nggak hamil-hamil. Tapi dia punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. Jadi setiap tahun dia terus berdoa sampai akhirnya pernikahan yang ke-9 lahirlah anak yang pertama. Bersyukur, memuji Tuhan ya, karena setelah sekian tahun doanya dikabulkan. Jadi sebetulnya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi
kelahiran anak pertama ini sangat susah sampai mamahnya mau meninggal. Kemudian hamil lagi, lahirlah anak yang juga sama. Berjuang mati dan hidup si mamahnya Helena ini. Nah, waktu hamil anak yang ketiga yaitu Helena, ternyata semuanya lancar. Bahkan mamahnya ya bilang bahwa Helena ini memberkati rahimku. Karena dengan kelahirannya Helena, anak keempat, 5, 6, 7, sampai anak ke-10, semuanya lahir dengan lancar. Kita sudah bisa melihat ya, ada suatu rencana Tuhan, suatu karya Tuhan melalui Helena. Saya cerita lagi lanjut. Helena menerima komunitas pada waktu umur 9 tahun. Nah, yang jadi sesuatu yang besar adalah ternyata Helena ini cuma sekolah sampai kelas 3 SD. Bahkan 3 SD pun nggak selesai. Jadi waktu dia lahir itu lagi zamannya mau perang dunia pertama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana situasi kehidupan mereka semua, orang-orang Polandia yang ada di sana ya. Kalau kita ingat Perang Dunia Pertama, itu Hitler berkuasa, dia juga menyerang terus perang sama Rusia, dan negara Polandia salah satunya yang paling menderita dengan adanya perang tersebut. Karena perang, jadi otomatis si Helena ini nggak bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Waktu sudah bisa sekolah, dia sekolah. Masuk kelas 2, masuk kelas 3, tapi karena banyak anak lain yang sudah harus sekolah, maka Helena mau nggak mau harus memberikan kursi di kelasnya itu untuk anak-anak lain. Nah, yang menjadi kehebatan atau mukjizat atau luar biasa dari Helena ini adalah walaupun dia cuma sekolah 3 SD, tapi Bapak bisa lihat karya yang besar, yaitu buku diary-nya Suster Faustina. Sekarang dia dikenal sebagai salah satu pujangga gereja ya, yang pujangga besar di gereja. Itu bicara tentang Helena kecil. Kalau bicara tentang keluarganya, mereka itu keluarga yang sangat miskin. Salah satu contoh kenapa disebut miskin, ayahnya selalu mengajar anak-anaknya itu untuk memuji Tuhan, untuk taat pada Tuhan. Ayahnya sering bercerita tentang Santa Santo, sehingga menimbulkan satu kerinduan, keinginan dari Suster Faustina untuk seminggu sekali pergi ke gereja. Gereja tadi ya, Swinicewarci. Dari rumahnya, gereja itu kurang lebih 2 km. Untuk pergi ke gereja, pasti butuh pakaian yang layak. Nah, karena sangat miskin keluarga ini, maka pakai bajunya itu gantian. Kalau minggu ini kakaknya yang pergi, maka si Helena nggak bisa pergi karena dia nggak punya baju yang layak. Itulah salah satu cerminan betapa miskinnya keluarga ini. Tapi walaupun dia tidak bisa pergi ke perayaan Ekaristi, di rumahnya melakukan seolah-olah dia sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Boleh slide berikut, Pak? Nah, ini gambaran rumahnya. Ini rumahnya ya. Kalau Bapak Ibu ke sana, rumahnya masih sama seperti itu. Hanya pagarnya sudah dibikin lebih bagus, bangunannya sudah dibikin lebih bagus. Tapi rumahnya masih persis sama seperti itu. Nah, rumahnya ini juga ada ceritanya. Boleh slide berikut, Pak? Nah, ini foto di dalam rumahnya ya. Jadi rumah itu sangat kecil. Di sebelah sisi yang kiri ada di situ ada ranjang, ada meja ya. Di sisi yang kanan itu adalah alat kerja papahnya. Sekarang kelihatannya rumahnya sudah bagus. Rumahnya juga ada ceritanya. Jadi karena Suster Faustina akhirnya dijadikan suster, terus
ada proses beata, nanti jadi santa ya. Jadi rumah itu akhirnya oleh keluarga Suster Faustina dipersembahkan untuk gereja sebagai suatu suatu kenang-kenangan atau bukti ya. Tapi karena keluarga itu sangat miskin, maka waktu menyerahkan rumah itu ke gereja, semua perabotannya itu dibuang, dibakar karena enggak layak, sangat tidak layak. Nah, orang tetangga di sekitar situ memberikan sumbangan furniture yang ada pada zaman Suster Faustina. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke sana, furniture yang ada itu memang zamannya Suster Faustina, tapi bukan punya keluarganya Suster Faustina. Lanjut, Pak. Nah, ini gereja Swedichewarci, tempat Suster Faustina Baptis. Ini semua saya cerita ya, karena saya datang ke sana, saya mengalami gereja ini sekarang sudah ada extension, sudah lebih besar. Tapi disitulah Suster Faustina dibaptis. Gambar berikut, Pak. Ini altarnya, bagian dalam dari gereja tersebut. Jadi sekarang di gereja itu sudah ada relikwi Santa Faustina dan juga sudah dipajang gambar kerahiman ilahi di altar. Lanjut, Pak. Nah, ini papah mamahnya ya. Papahnya namanya Stanislaw Kowalski. Dia meninggal tahun 1946. Sedangkan mamahnya Maria Abel meninggal tahun 1965. Jadi baru sekitar 55 tahun yang lalu. Nah, kuburan ini ada kurang lebih 300 meter dari gereja tadi, Swedichewarci ya. Oke. Nah, ini sharing dari Suster Faustina. Dia katakan bahwa, jadi dari kecil, dari dia umur 7 tahun, dia sudah mendengar suara Tuhan. Dia sudah mendapat rahmat panggilan untuk hidup membiara, untuk hidup semakin sempurna. Itu waktu dia berumur 7 tahun. Selanjutnya, Pak. Nah, ini satu gambaran aja, yang seperti tadi saya bilang, karena keluarga Suster Faustina itu sangat miskin, maka kakaknya pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan Faustina pun, namanya masih Helena. Helena pun beberapa tahun kemudian ikut pergi dengan kakaknya juga bekerja di lodge. Nah, itu gambar yang di bawah. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, bangunan itu masih ada. Sekarang sudah tidak ada penghuninya, tapi itulah tempat di mana Suster Faustina ya sebagai pembantu rumah tangga. Jadi ajakan atau permintaan dari Yesus supaya dia hidup menjadi lebih sempurna, masuk biara, sudah ada dari sejak dia kecil. Tapi kesempatan untuk masuk biara itu enggak ada. Pada suatu saat Faustina kata kepada papahnya, dia bilang dia mau masuk biara. Papahnya melarang. Enggak boleh. Satu, kita enggak punya uang untuk masuk biara. Jadi kalau masuk biara itu ternyata harus menyetorkan dana, mungkin untuk seragam, untuk pendidikan ya, itu enggak ada. Dan yang kedua, papahnya bilang, kita ini banyak utang. Jadi kamu harus tetap kerja, membantu keluarga untuk melunasi hutang-hutangnya. Bapak Ibu bisa mulai belajar dari sini. Suatu niat baik, mau hidup untuk Tuhan. Tapi ternyata mau hidup untuk Tuhan dan juga diminta oleh Yesus untuk menjadi masuk biara, tapi ternyata Tuhan tidak seolah-olah tidak memberikan jalan untuk Helena ini masuk biara. Buktinya orang tuanya melarang dia untuk masuk biara. Nah, karena di satu pihak Yesus minta supaya dia masuk biara,
Tapi di pihak lain, ayahnya melarang dia untuk masuk biara, akhirnya dia, ya karena kebingungan, akhirnya dia kalau berdoa pakai suara keras-keras. Misalnya doa Bapa kami ya, dia nggak dalam hati, tapi dia berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadi dia keluar pakai suara. Tujuannya supaya dia nggak dengar panggilan Yesus lagi. Dan hal lain yang dilakukan oleh Helena ya, dia udah nggak mau mikirin lagi yang Yesus bilang lah ya, dia pergi ke pesta dansa. Dia ikut kakaknya ke pesta dansa. Bisa lanjut Pak slide-nya. Ini ya, jadi dia pergi ke pesta dansa. Di sana semua orang ya sukacita ya. Kalau Bapak Ibu melihat muda-mudi orang Polandia, dia kalau berdansa itu memang sangat sangat ceria dan ada dansa yang banyakan bersama-sama seperti mungkin di sini apa ya, Gemu Famire atau lagu-lagu seperti itu ya. Nah, tapi walaupun orang-orang bersukacita, Suster Faustina bilang, aku mengalami siksaan yang hebat. Dia paksakan diri mau menari, tapi dia tiba-tiba melihat Yesus. Yesus yang bertelanjang dada, nggak pakai baju, ya, dan luka seluruh badannya. Penuh dengan luka dan rasa sakit. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan dia mendengar Yesus berkata seperti ini. Berapa lama aku harus bersabar menunggumu dan berapa lama engkau akan terus mencobai aku. Ini kata-kata Yesus kepada Suster Faustina. Tapi saya ingin juga Bapak Ibu juga membuka hati. Mungkin kata-kata ini juga Yesus katakan kepada kita. Berapa lama aku harus sabar menunggumu dan berapa lama engkau akan terus mencobai aku. Mungkin dari antara kita ada panggilan, ada tugas, ada pelayanan, ada yang ya Yesus mau kita dipakai sebagai alatnya, tapi masih nanti Tuhan ya. Nah, lanjut ceritanya. Nah, waktu Suster Faustina mendengar pertanyaan dari Yesus tersebut, dia langsung sudah tidak lagi memperhatikan keadaan pesta, dia langsung pergi ke gereja. Di sana ada namanya Katedral Stanislaus Kotska. Jadi mereka pestanya itu di alun-alun di samping gereja. Jadi setelah mendengar pertanyaan itu, Suster Faustina langsung pergi ke gereja, masuk ke dalam gereja, dia udah nggak peduli lagi kiri kanan, dan di depan altar dia tiarap. Dia tiarap, lanjut Pak. Ya, dia tiarap ya. Dan ya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ dia mendengar suara lagi, pergilah segera ke Warsawa. Di sana engkau akan masuk biara. Sesederhana itu. Dengan kata-kata itu, dia pulang ke rumahnya, dia beres-beres, dia kumpulin bajunya dia kasih bajunya ke pamannya. Karena dia tahu keluarga dia sangat miskin. Jadi dia hanya bermodal baju yang dia pakai, dia pergi ke Warsawa. Dari Lodz ya ke Warsawa itu naik kereta api. Dia pergi, dia naik kereta api, dia sampai di Warsawa, baru bingung. Ini gambaran ini saya kasih lihat, ini altar ya, altar yang ada di dalam. Nah ini gereja Santo Stanislaus Kotska yang ada di kota Lodz, yang kalau Bapak Ibu ke sana, gerejanya masih sama seperti itu. Bagus, besar. Nah, sekarang dia sudah sampai ke Warsawa. Pada waktu dia sampai ke Warsawa, dia turun dari kereta api, dia bingung. Sama mungkin seperti Bapak Ibu yang sudah lama di Sydney, kalau suatu hari, ya saya nggak tahu kalau di Sydney naik kereta api kemana ya. Tapi kalau saya bayangkan kalau saya naik kereta api, misalnya dari stasiun Gambir, turun di Bandung, saya nggak pernah ke Bandung, pasti waktu saya turun,
bingung. Bingung melihat orang lalu lalang, melihat mungkin mencari pintu keluarnya di mana, dan yang membuat bingung Suster Faustina adalah, saya harus kemana? Memang Yesus bilang, kamu pergi ke Warsawa untuk masuk biara. Tapi setelah sampai di Warsawa, dia baru bingung. Nah, disitulah dia berkata kepada Bunda Maria. Karena memang Suster Faustina berdevosi kepada Bunda Maria. Sehingga di tengah kekalutannya, kekacauannya, dia bilang pada Bunda Maria untuk pimpin dia. Dan ternyata Bunda Maria memimpin Suster Faustina untuk pergi ke mana ya, sesuai dengan arahan dari Bunda Maria. Dan dikatakan di dalam diary Faustina bahwa Bunda, apa yang dikatakan oleh Bunda Maria persis yang seperti dia alami. Ya, sampai ke satu desa kecil, besoknya baru Suster Faustina pergi ke Warsawa, ke kota, untuk mulai masuk ke biara demi biara, karena dia harus masuk ke biara. Ternyata dia masuk ke satu gereja, di sana pastornya lagi khotbah, dia tungguin, setelah selesai khotbah, dia bilang, dia cerita kepada pastor tersebut. Pastornya juga nggak ada ide ya, tapi ternyata si pastor ini punya umat, dan umatnya pernah pesan sama pastor, dia butuh pembantu. Sehingga pastor itu bikin surat ke si nyonya yang cari pembantu. Ini ada orang mau masuk biara. Saya nggak kenal juga orangnya. Mudah-mudahan dia bisa membantu kamu. Jadi si Helena ini berdasarkan surat dari pastor, datanglah ke rumah ibu itu. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana, tapi setiap hari dia pergi ke biara demi biara untuk masuk biara. Apa yang terjadi? Biara-biara yang dia datangi semuanya menolak dia. Nggak ada yang menerima. Heran kan? Yesus bilang pergi ke Warsawa masuk biara. Sudah ikutin apa yang Yesus mau, tapi kenyataannya nggak ada jalan keluar, jalannya buntu karena semua menolak. Ada yang menolak karena tampilan dari Helena ini kurus, kering, ada yang menolak karena pendidikannya rendah, ada yang menolak karena tampilannya mungkin lusuh ya, karena dia cuma punya baju yang dia pakai itu aja, dia nggak punya baju pengganti. Ada juga yang bertanya, kamu sekarang kerja apa? Saya sekarang kerja jadi pembantu. Nah, susternya itu bilang, kita di sini biara, kita nggak terima pembantu gitu ya. Jadi mengalami penolakan dan penolakan. Tapi bagusnya Suster Faustina, dia tidak pernah mengeluh. Karena Yesus suruh, ya udah dia jalan terus aja. Sampai suatu hari dia sampai ke biara di Warsawa di Jalan Sidnia 3 nomor 9. Ini yang sebelah kiri itu gambar zaman dulu. Yang sekarang foto yang agak coklat tua itu gambaran biara yang ada. Sekarang masih ada sampai sekarang ya, dan memang dipakai oleh suster-suster Bunda Maria Berbelas Kasih sebagai salah satu biara yang ada di Warsawa. Dia datang ke sana tahun 1924. Waktu dia datang, ya biasalah ya, dia datang, dia ketok-ketok, dibukakan pintu oleh suster yang jaga pintu. Suster Faustina bilang, saya mau masuk biara. Dari jauh ada muder kepala, melihat. Kurus, kering, dia udah mau nolak. Tapi dari dalam hatinya ada satu dorongan. Apa salahnya? Saya panggil dulu dia, saya dengerin dulu dia mau apa, baru setelah itu dia tolak. Jadi akhirnya Helena ini diterima, dan muder kepala cuma bilang, kalau kamu mau jadi biarawati di sini, kamu harus tanya sama Tuan yang punya rumah ini, dia menerima kamu atau enggak. Buat Suster Faustina itu bukan suatu masalah, dia tahu Tuhan yang punya rumah ini adalah Tuhan Yesus. Jadi dia turun ke bawah, dia pergi ke kapel. Nah, kapelnya itu tidak satu pintu dengan gedung. Jadi harus keluar gedung, masuk dari bawah. Dia tanya di kapel itu, Tuhan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku? Dan Suster Faustina mendengar jawaban, aku menerima engkau. Engkau ada di hatiku. Faustina atau si Helena ini ketemu lagi sama Muder. Dia katakan, Tuhan yang punya rumah ini menerima aku. Mudernya bilang, oke, kalau Tuhan ini menerima kamu, saya juga terima kamu. Tapi
bukan tahun ini, tahun depan. Kamu masih harus kerja 1 tahun jadi pembantu, kamu masih harus cari uang dan mengumpulkan uang untuk disetor ke kongregasi ini untuk bekal Suster Faustina masuk biara. Dari cerita itu aja kita juga bisa belajar banyak. Perlu kesetiaan, perlu kesabaran, dan juga ternyata walaupun Tuhan sudah arahkan Suster Faustina harus masuk biara, tapi bukan berarti semuanya instan. Begitu pula dengan hidup kita. Kita mau ikut Tuhan, kita mau berbuat baik. Belum tentu kebaikan kita diterima orang, belum tentu orang menerima kita. Tapi melalui Suster Faustina kita bisa belajar. Yang penting adalah kesetiaan, kerendahan hati, ketaatan. 1 tahun kemudian, yaitu persis 1 Agustus 1925, waktu dia umur 20 tahun, dia datang lagi ke biara itu dan dia bilang, ini saya. Barulah si Muder bingung. Karena selama ini ada uang masuk ke kas, tapi dia nggak tahu itu dari siapa. Dan dia sama sekali nggak sangka bahwa uang itu dari si Helena ini. Lihat ya, kerjanya Tuhan. Muder kepala sudah melihat Helena kecil ini kurus, kering, dia udah nggak mau terima, tapi Tuhan bisa bekerja dalam setiap hati manusia. Dia bilang, apa salahnya saya panggil dia dulu, saya ngobrol sama dia dulu, dan pada waktu obrolan itu terjadi, Suster kepala ini punya satu pandangan yang berubah terhadap Suster Faustina. Dia memang kurus, tapi ada pancaran mungkin inner beauty dari dalamnya ya, yang auranya positif yang membuat si Muder kepala ini tertarik. Itu kita percaya kerjanya Tuhan itu memang luar biasa dan tidak ada yang bisa memprediksi. Itu ceritanya sampai akhirnya dia masuk ke biara. Pada waktu sudah masuk biara, Suster Faustina bilang, waduh, serasa saya masuk ke dalam surga. Karena itulah yang menjadi cita-cita dia, harapan dia. Tapi 3 minggu kemudian dia bilang ke Yesus, aduh Yesus, saya mau keluar dari biara ini. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan oleh Faustina berbeda dengan kenyataan yang dia lihat. Dia berharap dia masuk biara, bisa berdoa, bisa mati raga, bisa hidup suci lah dalam tanda kutip. Tapi ternyata kongregasi ini justru memelihara, mengurus wanita-wanita yang nggak benar. Jadi kongregasi ini lebih mengurus kepada perempuan-perempuan itu direhabilitasi supaya jadi benar. Akibatnya yang ada adalah kebanyakan kegiatan fisik. Kegiatan rohaninya malah sangat berkurang. Padahal yang diharapkan oleh Suster Faustina adalah kegiatan yang rohani. Jadi dia bilang dia mau keluar, dia mau bilang sama Muder kepala, tapi dia nggak ada kesempatan untuk ketemu Muder kepala. Akhirnya di kamarnya Yesus hadir. Dia bilang pada Suster Faustina, dia dengan Yesus datang dengan tampilan yang luka parah ya, yang menderita. Dikatakan bahwa kan Suster Faustina tanya juga, silahkan Pak, slide berikut. Nah, Suster Faustina juga tanya, kenapa kok Yesus dengan tampilan yang begitu menyedihkan? Slide berikut, Pak, silahkan. Oh, nggak ada ya di sini. Jadi di sana Yesus kelihatan dengan tampilan yang sangat menyedihkan. Jadi Faustina tanya, Yesus, siapa yang membuat kamu menderita seperti ini? Dan Yesus menjawab, kamu yang membuat aku menderita seperti ini kalau kamu pergi meninggalkan biara ini. Karena melalui kamu, saya akan memberikan banyak rahmat. Begitu pula ini bisa menjadi refleksi buat diri kita semua. Kadang-kadang kita mencari apa yang kita mau. Contoh masuk ke dalam komunitas. Kalau saya suka dengan orang-orangnya, saya mau. Kalau ketemu dengan orang-orang yang nggak saya suka, saya nggak mau. Memangnya saya butuh komunitas ini. Saya bisa pergi cari komunitas lain yang barangkali menyenangkan saya. Melalui cerita Suster Faustina,
Yesus itu punya rencana kepada kita satu pribadi lepas pribadi. Dan kalau Bapak Ibu hari ini ada dalam acara ini bukan kebetulan. Bukan karena Ibu Julia yang panggil-panggil. Percaya, Tuhan punya rencana yang indah buat Bapak Ibu. Jadi semoga nanti bisa selesai 4 sesi ya, enggak bolos. Oke, lanjut. Tahun 26 berarti belum Pak. Ya, berarti 1 tahun setelah dia di biara, dia masuk novisiat di Krakow. Dan 30 April 1926 dia menerima jubah biara dengan nama Suster Maria Faustina. Nah, pada waktu dia menerima jubah biara ya, tiba-tiba dia pingsan. Sama temannya digangguin. Kamu pingsan ya? Karena kamu nggak rela ya meninggalkan kehidupan duniawi. Suster Faustina nggak jawab. Tapi di diary-nya dia cerita bahwa dia waktu menerima jubah itu, Tuhan kasih penglihatan penderitaan yang luar biasa. Dan dia nggak sanggup melihat penderitaan itu sampai dia pingsan. Kalau kita balik ke kehidupan kita masing-masing, tadi dalam doa juga banyak ya, berdoa untuk yang sakit, ada yang operasi, ada yang kanker, ada ya banyak ya. Bahkan saya dengar tadi ada yang menunggu otopsi ya. Juga ada yang sudah meninggal. Banyak penderitaan yang dialami. Suka nggak suka, itu menjadi salib kita, bagian dari hidup kita. Nah, yang harus kita belajar adalah bagaimana menghadapi penyakit-penyakit tersebut. Bukan menjadi suatu penyesalan, bukan malah ada yang ngambek kan, jadi udah nggak percaya Tuhan lagi, ada yang marah sama Tuhan, udah nggak mau ke gereja lagi. Tapi dengan devosi kerahiman ilahi, kita nanti akan tahu kenapa ada penyakit tersebut. Dan apa, dalam tanda kutip, yang Tuhan mau ya melalui kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, semua orang punya salib. Nggak ada yang nggak punya salib. Semua punya. Nah, yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menerima salib tersebut dan terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita setia pada Tuhan, dan malah justru banyak teman-teman yang mengalami penderitaan, melalui penderitaan dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu yang paling penting. Ada satu jaminan untuk hidup kekal di surga. Lanjut, Pak. Ini foto Suster Faustina ya tahun 1928 bersama suster-suster lainnya. Lanjut. Nah, di dalam kehidupan dia kan sering mendapat vision, mendapat ya perintah lah dalam tanda kutip ya dari Yesus. Sedangkan dia nggak ngerti apa-apa. Oleh sebab itu dia bilang, Tuhan, saya minta Bapak pembimbing yang bisa diajak bertanya ya. Karena Suster Faustina begini, misalnya Yesus mengatakan, saya mau engkau melukis gambar seperti yang engkau lihat. Itu tentang gambar kerahiman ilahi. Suster Faustina nggak bisa menggambar. Dia kerjanya di dapur. Dia kerjanya di toko roti. Sementara Yesus bilang, lukislah ya. Gambar itu minta dilukis. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia pergi kepada pastor. Pada saat pengakuan dosa, dia bilang, Yesus minta supaya gambar itu dilukis. Apa yang dikatakan oleh Bapak pengakuan? Lukislah lukisan itu di dalam hatimu. Ya sudah, Suster Faustina juga nggak bisa apa-apa lagi. Tapi begitu dia keluar dari ruang pengakuan dosa, dia dengar lagi suara. Gambarku ada di dalam hatimu. Aku mau gambar itu dilukis dengan puas, dihormati, dilihat oleh publik. Karena melalui gambar itu aku akan memberikan banyak rahmat. Lihat, benturan-benturan dialami oleh Suster Faustina. Dulu ceritanya mau masuk biara. Sekarang Yesus bilang, gambar kerahiman ilahi. Tapi Yesus seolah tidak memberikan sarana, tidak memberikan jalan, tidak memberikan solusi.
waktu bicara dengan Bapak pengakuan pun, Bapak pengakuannya nggak kasih solusi. Nah, pada waktu Suster Faustina berkata kepada Yesus, Yesus bilang, nanti aku akan memberikan Bapak pengakuan kepadamu, yaitu Pastor Mikhail Sopocko. Dia meninggal tahun 1975. Nah, yang luar biasa, Yesus memberikan penglihatan kepada Suster Faustina tentang Pastor Sopocko ini sebelum Suster Faustina bertemu dengan Pastor Sopocko. Jadi sebelum bertemu, Faustina sudah melihat pastor ini 2 kali. Dia dapat vision 2 kali. Dan pada waktu dia pergi ke Vilnius, Vilnius itu dulu bagian dari Polandia. Tapi karena perang, maka memisahkan diri menjadi satu negara baru yang namanya Lituania, ibu kotanya Vilnius. Nah, di Vilnius itulah baru Suster Faustina bertemu dengan Pastor Sopocko. Pastor inilah sekarang sudah jadi beato ya tahun 2008. Nah, melalui Pastor Sopocko inilah ada diary-nya Faustina. Karena kalau Faustina ngaku dosa, itu dia bercerita semua yang dia alami. Yesus mengatakan ini, Yesus minta itu. Banyak hal ya. Nah, karena Suster Faustina nggak ngerti, otomatis dia bertanya pada Pastor Sopocko. Pastornya juga nggak cukup punya waktu untuk mendengarkan cerita daripada si Suster Faustina. Jadi dia bilang, kamu catat, nanti bukunya saya baca, saya lihat. Itulah yang menyebabkan ada diary Faustina. Ibu Julia, kalau waktunya sudah habis, kasih tahu ya, Oh iya, supaya nggak keterusan. Iya. Ya, oke, lanjut. Kenapa? Lagi seru dengernya. Ya, oke. Nah, biara Bunda Maria berbelas kasih ini ada di banyak tempat ya, ada di beberapa kota ya, banyak. Nah, tapi selama Suster Faustina jadi suster, jadi biarawati di situ selama 13 tahun, dia masuk biara kan umur 20, umur 33 dia meninggal. Jadi selama 13 tahun dia tinggal di Krakow paling lama 5 tahun. Di sini saya tulis Vilno ya. Kita sebut sekarang bahasa Indonesianya Vilnius. Itu 3 tahun. Di Plock dan juga di Warsawa masing-masing 2 tahun. Nah, selama hidupnya dia pindah-pindah ke 9 biara dari 12 biara. Tapi yang paling lama dia tinggal itu di 4 kota tersebut. Jadi kalau Ibu Julia dan teman-teman mau pergi ke sana, sempatkan pergi ke Krakow. Di sana ada gereja Basilika Kerahiman Ilahi yang dipersembahkan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus sebagai gereja kerahiman ilahi, sebagai sumber kerahiman ilahi untuk ke seluruh dunia. Kalau Vilnius itu kotanya bagus, ada kota tua, ada kota modern, tapi bagus sekali, bagus di sana. Kalau Plock itu tempat Yesus pertama kali menampakkan diri untuk meminta Suster Faustina melukis gambar kerahiman ilahi. Dan Warsawa juga ada banyak ceritanya ya. Salah satunya yang tadi saya bilang, biara Bunda Maria berbelas kasih. Nah, lanjut. Ini ya, ini semua foto-foto kebanyakan dari foto saya, koleksi waktu saya pergi ke sana. Jadi ada yang ya nggak terlalu sempurna, tapi saya mau bercerita saja bahwa inilah kamar dari Suster Faustina. Hitam putih, karena saya nggak bisa masuk, jadi saya ambil dari gambar yang ada. Tanggal 25 Agustus dia menerima sakramen orang sakit. Tanggal 17 dia dipindahkan ke biara, jadi tadinya di rumah sakit. Dia sakit TBC. Ya, jadi kita lihat lagi sejarah hidupnya Suster Faustina. Dia oleh Yesus diminta sebagai rasul kerahiman ilahi. Harus unggul dalam karya kerahiman. Dan Yesus banyak minta dia untuk lakukan ini, lakukan itu, bahkan untuk buat kongregasi baru. Tapi dia sakit TBC, ya tetap sakit.
Enggak jadi sembuh, bahkan menjadi semakin parah. Keluar masuk rumah sakit. Di diary disebutkan bahwa saya di penjara. Artinya dia lagi masuk tuh ke rumah sakit karena dia nggak bisa beraktivitas seperti orang anak-anak yang suster-suster yang lain. Tapi sudah menjelang meninggal. Dia meninggal itu Oktober 1938. Jadi 1 bulan sebelum dia meninggal, dia dari rumah sakit dipindahkan ke Krakau. Lanjut, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Krakau, kalau kita mau masuk ke kapel Kerahiman Ilahi, nanti di sebelah kanan itu ada jendela dan ada bunga, biasanya ada tanda bunga ya, dan ada tulisan di bawahnya. Itulah kamar dari Suster Faustina di Krakau. Dikatakan di situ pada tanggal 5 Oktober jam 4 sore, Faustina ngaku dosa yang terakhir kali. Jam 9 malam didoakan oleh semua suster dan jam 10.45 dia meninggal. Itu cerita dari Suster Faustina. Lanjut, Pak. Nggak jauh dari Krakau ya. Di Krakau ini ya, nggak jauh dari situ ada pemakaman. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman biara di Lagwiniki di Krakau pada tanggal 7 Oktober. Tapi kemudian dia dipindahkan di slide berikut, Pak. Jadi dia dipindahkan, tulang-tulangnya diambil, dikumpulkan, dan sekarang ditaruh di satu kotak di Kapel Kerahiman Ilahi ada di Krakau. Kalau kita lihat urutannya, pada tahun 1993, Suster Faustina diangkat menjadi beata. Dan pada tanggal 30 April, dia dinyatakan sebagai santa. Oleh Bapak Yohanes Paulus II, dia disebut sebagai santa di tahun milenium yang baru, yaitu tahun 2000 ya. Dan pesta namanya 5 Oktober. Beberapa hari lagi ya, kita akan melakukan pesta nama untuk Suster Faustina. Nah, proses dia menjadi beata, dia menjadi santa, itu juga menjadi suatu proses yang luar biasa. Menjadi beata, ada seorang ibu namanya Maureen Digan. Dia kena penyakit kaki gajah. Sudah diamputasi, satu kaki sudah diamputasi. Terus karena ya sakit, mau ada amputasi kaki yang kedua. Dia masuk rumah sakit. Nah, waktu masuk di rumah sakit, suaminya mendengar dari TV cerita tentang Santa Faustina. Jadi suaminya bilang, ayo kita pergi ke Lagwiniki, ke Krakau. Kita pergi ke ke makam dari Suster Faustina. Tapi Maureen Digan yang nggak mau, dia ngapain pergi ke sana ya? Dia udah marah. Dia dalam tanda kutip dia agak marah lah sama Tuhan karena dia sakit, nggak sembuh-sembuh. Terus dia menikah, punya anak, anaknya juga cacat. Akhirnya, tapi karena suaminya ajak terus, akhirnya dia bilang ya sudahlah, ayo kita pergi. Itu kalau nggak salah ceritanya di Amerika ya. Jadi dia pergi ke Polandia, sampai di Kapel Kerahiman Ilahi. Dia bilang begini bahasanya ya, Suster Faustina, saya sudah ada di hadapan kamu. Lakukan sesuatu untuk saya. Saya minta sembuhkan anak saya. Dan ternyata dia merasakan kakinya udah enggak basah lagi. Katanya tadinya dia merasa basah, mungkin menyenyeh atau gimana lah ya. Dia heran, kok kaki dia sekarang rasanya kering. Tapi terus dia nggak yakin terjadi mukjizat. Besoknya dia datang lagi. Dan ternyata betul-betul kering. Jadi akhirnya waktu pulang ke Amerika, diperiksa lagi, ternyata baik dokter dari kedokteran maupun ahli-ahli teologi dari Vatikan menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa mujizat, di mana kuasa Tuhan turun menyembuhkan Maureen Digan.
melalui peristiwa itu, Santa Faustina diangkat menjadi beata. Di waktu proses diangkat menjadi santa juga sama. Ada satu cerita pastor di Amerika, itu juga sama. Jadi melalui doa syafaat kepada Faustina, dia mengalami kesembuhan. Itu cerita tentang Suster Faustina secara garis besar. Lanjut, Pak. Nah, ini pada tanggal 30 April tahun 2000, upacara kanonisasi Santa Faustina di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma ya. Lanjut. Tanggal 30 April, Paus Yohanes Paulus II memaklumkan Beata Maria Faustina sebagai santa pertama di tahun Jubileum Agung. Dan sekaligus meresmikan 1 minggu setelah Paskah itu adalah hari pesta kerahiman ilahi. Seperti yang diminta oleh Yesus pada tahun 1931 kepada Suster Faustina, dia katakan, aku mau ada pesta kerahiman ilahi. Yesus minta tahun 1931, realisasi ada pesta kerahiman ilahi di mana dilakukan secara publik pada tahun 1935 di Vilnius, tapi diresmikan oleh Bapak Paus untuk diakui sebagai pesta resmi Gereja Katolik pada tahun 2000. Itulah perjalanan dari devosi kerahiman ilahi. Kayaknya ya, Bu. Oke, ceritanya sampai situ dulu tentang Suster Faustina. Ada pertanyaan? Pertanyaan Kita sampai jam berapa ya, Bu? ya sampai 9.30. Oke lah. 9.30 berarti tinggal 10 menit lagi ya? Pertanyaannya, Ibu Esther kalau ngadain, kalau pergi ke sana itu bawa rombongan apa sendiri? Saya pertama pergi sama Stella Quarta tahun 2007. Terus tahun 2009 itu juga mujizat ya. Saya dapat rahmat dari Tuhan. Saya ngomong sama bos saya bilang saya mau pergi lagi ke sana. Tapi saya ikut tur rombongan dari Kalimantan ke Rusia dulu. Saya belum pernah ke Rusia. Tapi ya itu betul-betul rahmat Tuhan. Tuhan kasih saya tiket melalui bos saya. Lu pergi Esther berdua sama suami lu. Jadi tahun 2009 saya pergi lagi. Jadi saya yang tahun 2009 saya pergi sendiri, Bu Julia. Karena kalau pergi sama tur nggak mungkin pergi ke tempat-tempat itu karena itu bukan tempat terkenal ya. Saya waktu tahun 2007 pergi ke sana, kita tuh nggak dibawa ke gereja kerahiman ilahi Lagwiniki, enggak. Kita perginya ke gereja ya yang terkenal di Polandia. Tapi karena saya sudah baca buku, jadi pada waktu sampai ke Krakow, saya bilang ke pastor ya, pastor, kita mampir yuk ke sana. Terus dia bilang sama tour leader. Saya bilang sama tour leadernya bilang, Bu, nggak ada jadwal ke sini, Bu. Saya bilang, tapi saya mau ke sana. Kalau Bapak nggak mau kasih saya ke sana, saya pergi naik taksi. Karena saya pikir saya udah bayar mahal, saya pengen pergi ke sana kan. Akhirnya tour leader ini bilang sama supir, saya mau ke jalan Sydney 3 nomor 9. Ternyata luar biasanya, supirnya bilang, nggak apa-apa, kita bisa mampir karena dalam perjalanan ke hotel lewat jalan itu. Lihat, Bu, luar biasa. Jadi akhirnya kita mampir. Udah mampir, ketemu sama suster-suster di sana. Terus saya masih penasaran. Saya cari tempat kapel yang Suster Faustina tanya, Tuhan yang punya rumah ini, kapelnya di mana gitu ya? Nggak ketemu. Waktu itu saya datang malam kan, kita belum ke hotel. Nah, besok paginya saya bilang lagi sama suami saya, sebelum kita pergi ke tempat lain, ayo kita curi waktu, pergi lagi ke biara tersebut, saya mau cari kapelnya, saya bilang gitu. Terus harus izin kan sama tour leader. Tour leadernya bilang, nggak bisa, jadwalnya nggak bisa. Terus saya bilang, coba tanya sama supirnya. Ternyata supirnya bilang lagi,
kalau kita mau pergi ke Jasnagora, kita memang lewat gereja itu lagi katanya, biara itu lagi. Jadi akhirnya kita mampir lagi, dan waktu teman-teman ke dalam biaranya, saya nyari itu apa? Kapel yang dimaksud, dan akhirnya ketemu. Lantainya masih bunyi krenyet-krenyet, bunyi apa? Papan ya. Tapi di sana betul-betul suasananya luar biasa. Sampai suami saya bilang sama pastor, "Pastor, kenapa kok di sini suasananya lain?" Terus kata pastor, "Tempat-tempat yang biasa didatangi oleh orang-orang kudus pasti punya aura sendiri." Itu waktu tahun 2007, Bu. Jadi 2007 pun sudah banyak hal yang ekstra yang saya dapat. Tahun 2009 saya pergi sendiri. Saya bilang, "Saya mau ke Vilnius." Suami saya bilang, "Itu bahasanya apa? Itu mata uangnya apa?" Saya bilang, "Saya nggak tahu dah. Yang penting kita pergi." Jadi dari Rusia, saya nggak ikut rombongan lagi. Jadi dari Rusia, saya langsung pergi ke Vilnius, naik pesawat. Dari Vilnius, naik bis ke Krakow. Dari Krakow, naik kereta api ke Warsawa. Yang lucu ya, saya dari Krakow mau pergi ke Glogowic, ke tempat lahirnya Suster Faustina. Nah, di Krakow itu kita bisa tinggal di pastoran. Lokasinya itu ada di dalam Lagwiniki itu. Jadi nginep di sana, ke satu murah. Kedua, kita malam-malam itu bisa betul-betul merasakan suasana keadaan di sana, karena waktu 2007 saya pergi itu lagi pesta kerahiman ilahi. Jadi banyak sekali, ratusan ribu orang, nggak ada husuknya. Waktu tahun 2009 saya ke sana, ya kita cuma berdua. Kita nginep di pastoran, malam-malam sampai pagi, kita duduk, merenung, melihat, menikmati suasana di sana. Ya, aduh, luar biasa. Makanya saya bilang, kalau pergi lagi, usahakan nginepnya di pastoran. Kalau nginepnya di hotel sekitar, mau nggak mau, kita harus datang, kita harus pulang. Tapi kalau kita nginepnya di dalam pastoran, itu udah kayak di dalam rumah. Jadi mau ke ruang adorasi, mau ke kapel, mau kemana, ya bebas merdeka. Karena kita sudah ada di dalam tempat itu ya. Nah, yang lucu, saya dari Krakow mau ke Glogowic. Gimana caranya? Sewa taksi. Mahal, Bu, bayarnya. Ya sudah kepalang pergi kan, cuma berdua. Udah sampai ke sana, ke Glogowic, sampai ke Swinicewarci, tapi bagusnya kita jadi diketemuin sama suster-suster di sana. Nah, waktu ke rumahnya Suster Faustina, itu ternyata rumahnya Suster Faustina itu dirawat oleh keponakannya Suster Faustina. Jadi kita ketemu lagi, jadi ketemulah sama saudara-saudaranya. Ada suster yang membimbing kita, Suster Bunda Maria Berbelas Kasih, ya kita ngobrol segala macam. Udah dari Krakow saya ke Warsawa, baru saya lihat peta, ternyata Glogowic itu ada dekat Warsawa. Jadi saya pikir, aduh bodoh benar, dari Krakow sehari pulang pergi taksi, padahal kalau dari Warsawa saya nggak usah buang waktu atau buang uang segitu banyak. Tapi pengalamannya luar biasa, Bu. Waktu di Vilnius ya, kita cari gereja di mana lukisan pertama yang Suster Faustina lihat itu ada di gereja mana. Itu bahasanya kan nggak tahu semua. Kita nggak berani naik kendaraan umum, kita nggak berani naik taksi karena nggak tahu. Modalnya peta, tapi untung kotanya nggak besar, jadi bisa jalan kemana-mana nyari ya. Itu kan tahun 2009, kira-kira ya sudah berapa? 13 Udah tahun. 13 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin kita sudah lebih tua, sudah susah jalan. Tapi karena punya pengalaman ke sana, jadi kalau nanti pergi lagi kita sudah bisa tahu kita harus nginepnya di kota tuanya. Itu bagus sekali, Bu. Vilnius itu bagus sekali. Ada banyak gereja-gereja, jalannya luar biasa lah. Saya juga pengen ke sana lagi sih nanti kalau bisa. Kalau misalnya Bu Esther bikin tur yang ke tempat-tempat yang benar-benar Ibu ceritain tadi, misalnya, ya siapa tahu dari kita-kita juga mau ikut, benar nggak? Memang ada teman. Jadi gini Bu, saya udah bilang juga sama teman-teman di Indonesia, kalau mau perginya dalam tanda kutip betul-betul ziarah ya. Jadi bukan ziarek, bukan termasuk jalan-jalan, nanti shopping, nanti apa, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau memang betul-betul mau menikmati kerahiman Tuhan, mau tahu tempat
tempat lahirnya Bapak Paus Yohanes Paulus kedua ya. Kita mau tahu suasana di sana, memang persyaratannya harusnya kita berani di luar jadwal. Jadi kalau mau pergi ke tempat lain harus extend lah bahasanya. Dan kalau misalnya mau ke tempat kelahirannya, ke tempat dia kerja, ke biara-biara, contoh misalnya ke Plok, tempat pertama kali Suster Faustina melihat gambar kerahiman ilahi, ke Warsawa, dia kerja di kebun, dia kerja di dapur, dia kerja ya banyak hal itu kita harus pergi sendiri. Oh ya, saya belum cerita. Satu, saya waktu di Warsawa, saya nginep di biara yang tadi Bapak Ibu lihat, yang gambar coklat tua itu. Saya nginep di sana sama susternya disambut, dia pikir saya hipis yang nggak punya uang. Jadi dia bilang, nggak usah bayar katanya gitu ya. Saya bilang enggak, kita memang mau nginep di sini bukan karena nggak punya uang, tapi ingin merasakan suasana biaranya Suster Faustina. Walaupun suami saya bilang, Suster Santa Faustina malam-malam jangan nampakin diri ya, kita takut gitu. Nah, maksud saya kalau kita mau pergi, ya diusahakan kita bisa menikmati itu, tapi pasti nggak bisa jumlah besar, Bu Julia. Mungkin 10 apa 20 orang, karena kalau udah besar kan biaranya Suster Faustina juga nggak bisa tampung kita. Tapi kalau kalau di Krakow, di pastoran itu pasti bisa nampung, karena memang dia kelihatannya menyediakan tempat untuk kita kalau mau datang ke sana. 20 orang bisa kali ya, 20 orang ya. Nggak tahu, harus cek, karena waktu itu kan kalau kita udah pelajarin ini, terus nanti kita bikin rencana barangkali kira-kira 15-20 orang untuk pergi ke sana didampingin Ibu Esther. Boleh aja, karena saya juga pengen lagi pergi ke sana sih. Soalnya boleh aja. Kalau kita nggak ngeliat tempatnya tuh penasaran gitu. Iya memang, karena kalau Ibu betulan ke sana ya, ya suasananya beda lah. Makanya suami saya bilang, aduh ke Polandia lagi, kita masih banyak tempat belum pergi. Saya bilang, saya nggak peduli lah, saya mau ke Polandia lagi. Saya bilang gitu. Enak Bu, dinikmati ya. Artinya apalagi kalau ke Vilnius ya, di sana saya belum cerita itu. Namanya ada Gerbang Ostra Brahma. Itu pertama kali pesta kerahiman ilahi di mana gambar kerahiman dipajang secara publik. Di Ostra Brahma itu adalah suatu benteng yang dibuat oleh penduduk di sana, dan Ostra Brahma itu ada patung Bunda Maria yang keluar 40 sinar. Saya belum tahu cerita tentang Bunda Maria itu. Yang kayak di Morga Jadi apa? Morga Jadi ya? Nggak tahu. Tapi ada gambar Bunda Maria ya yang keluar 40 sinar. Oh ya, sebetulnya ada dua tempat lagi yang kalau Ibu mau ke sana ya terserah ya nanti sama saya atau enggak, tapi ada dua tempat lagi yang perlu Ibu datang. Di Polandia itu atau di dekat Warsawa itu ada yang namanya Bukit Cahaya, Jasna Gora. Itu terkenal dengan Black Madonna. Pernah lihat nggak gambar Bunda Maria yang ada sayatan pedang di sini 3? Enggak. Pernah lihat nggak? Enggak. Nanti ya. Kalau pedang yang ditancap di dadahnya ada pernah di bukan. Portugal ya. Ini ada sayatan di wajahnya Bunda Maria. Nah itu juga, itu banyak sekali turis-turis datang ke sana. Dulu di Polandia itu yang terkenal ini Jasna Gora. Tapi sekarang sejak Bapak Paus Yohanes Paulus kedua meresmikan Basilika Kerahiman sebagai pusat kerahiman untuk sedunia, ya sekarang jadi lebih terkenal ini. Tapi Jasna Gora masih sangat terkenal, di mana di sana terkenal itu gambar Bunda Maria ya yang ada 3 sayatan. Nah, itu ceritanya kurang lebih bahwa gambar itu dilukis oleh Santo Lukas. Pada waktu perang dunia pertama atau perang dunia kedua gitu, kan gereja itu dikuasai oleh musuh. Maka semua barang-barangnya dikeluarin dari tempat itu, termasuk gambar Bunda Maria. Nah, pada waktu gambar ini dikeluarin, ditaruh di kereta mau dibawa, ternyata keretanya nggak bisa bergerak. Marahlah serdadunya.
Oh. Karena marah, akhirnya gara-gara gambar ini kan, jadi gambar itu sama si Serdadu pakai pedang dicoret-coret. Tapi tetap keretanya nggak bisa jalan, bahkan si Serdadunya mati, ceritanya Oh. gitu ya. Jadi akhirnya gambar itu nggak jadi dibawa pergi sama si tentara Serdadu itu. Nah, karena gambar itu sudah disayat-sayat gitu, jadi oleh ahli pelukis itu gambar itu dibenerin, dibuat supaya sayatannya hilang. Tapi yang terjadi mukjizatnya adalah setiap gambar itu sudah beres, garis 3 itu keluar lagi. Oh. Terus keluar lagi. Jadi akhirnya sekarang Black Madonna di Jasnagora itu terkenal dengan gambar Bunda Maria dengan 3 sayatan di wajahnya. Itu ceritanya seperti itu. Itu yang perlu pergi. Satu lagi kalau misalnya masih pada kuat ya, pergi ke, kalau di sana itu ada namanya Kalvaria. Kalvaria itu seperti jalan salib, seperti Via Dolorosa yang ada di Israel, tapi ini bukan perhentian demi perhentian berupa gambar yang ada di pasar ya. Kita kan pernah ke sana ya, ke Israel. Nah, kalau di Kalvaria ini setiap perhentiannya itu dari kapel ke satu ke kapel yang lain. Jadi itu taman besar sekali dan setiap perhentian itu kapel ke kapel, kapel ke kapel. Dan ada satu lagi yang luar biasa, di situ ada jalan salib Bunda Maria. Biasanya kita kan jalan salib kan peristiwa penderitaan Yesus ya. Di sana ada jalan salib Bunda Maria. Oh. Bagus lah, bagus. Ya. Interesting banget dah. Aduh, udah deh. Nanti direncanakan lah. Kim, rencanakan Kim. Iya, mumpung masih bisa jalan sendiri. Kim. Amin, amin. Ya Bu Esterina, saya pernah ke gereja yang Black Madonna, ikut misa pas saya datang, pas ada mau misa mulai, puji Tuhan rame sekali. Ada Black Madonna yang mukanya ada goretannya. Nah, ini kan Bu, ada jam-jam tertentu di mana bajunya Bunda Maria berubah, diganti. Ya ada. Nanti kadang bajunya warna emas, kadang bajunya warna biru. Itu yang datang banyak sekali. Iya, banyak sekali. Padat berdiri, misalnya orang berdiri. Ya Bu, makasih. Iya. Asik ya nih, interesting banget. Iya, bagus. Puji Tuhan ikut pas misa. Kita datang sebelum misa berapa menit. Puji Tuhan. Kita berdoa, siapa tahu kita punya kesempatan untuk pergi ke sana. Iya. Ya, nah, sebelum pergi ke sana, kita Ibu pelajarin dan dulu. teman-teman yang lain ikut pengajaran ini supaya waktu ke sana itu bisa benar-benar merasakan Suster Faustina mengalami apa dan bisa apa merasakan yang dia lakukan. Ya. Saya juga pergi ke tempat gereja Suster Faustina yang ada relikuinya, Bu. Doa di sana. Di sana di gereja apa tuh yang ada relikuinya Suster Faustina? Kalau sekarang hampir di semua gereja ada relikuinya Suster Faustina. Saya naik tren ya di sana pergi. Itu barangkali ya itu sekian tahun, kalau nggak salah tahun 63 atau tahun berapa saya lupa. Itu tulangnya diambil semuanya, ditaruh di satu kotak. Nah, kotak itu ditaruh di kapel, Bu. Ditaruh di kapel. Ya, makasih Bu Esther. Ya, makasih Bu Esther. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Pengajarannya. Nanti kita bisa lanjutkan ke hari Senin depan. Tapi esok hari kita bisa riot terus jalan ya. Bukan Senin depan kali ya, Bu. Senin depan enggak, tanggal 17 ya. Senin depan saya ada di Makassar, lagi Komnas. Jadi Senin depan nggak ada ya? Oh, bukannya tiap Senin ya? Harusnya tanggal 17 ya. Tapi Ibu Esthernya ada di Makassar ya. Jadi nggak. Iya, takutnya ya. Internet. Takutnya nggak bisa online seperti ini. Jadi kita ketemu lagi tanggal 17 ya. 17 nanti. Bu Esther, saya sedang dengerin darinya Saint Faustina tiap hari. Saya udah dengerin 6 bulan. Bagus sekali itu. Iya, Bu Esther. Ya, jadi silahkan kalau sudah mendengarkan diary-nya, sudah juga sekarang banyak film-film tentang Suster Faustina juga banyak. Tapi di situ yang kita bisa belajar ya bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Yang penting kita mau dipakai. Dan
Kalau kita mengalami salib, kita mengalami penderitaan, yang pasti Tuhan sayang sama kita, Tuhan nggak meninggalkan kita, dan pasti Tuhan punya tujuan kenapa kita mengalami hal tersebut. Dan biasanya setelah saya berdevosi ya, kalau kita belum bisa menerima hal yang terjadi, hal itu bisa terjadi terus, Bu. Tapi kalau kita bisa menerima, malah jadi urusannya beres. Luar biasa lah kasih Tuhan ke kita semua. Iya. Jadi tanggal 10 nggak jadi ya, Bu? Nggak ada ya, ada tanggal 17 ya, Bu Julia. Berarti 17, 24 dilanjutkan sampai 24. Kenapa? dilanjutkannya ke 31 Oktober, emang ada 31 ya? Iya. 31 Oktober ya? Ada. Jadi Iya. bukan tanggal 10 tapi tanggal 31 ya? Oke. Iya. Makasih banyak ya, Oke, Bu sama-sama. Esther. Terima Dan kasih. kita Saya tutup juga dengan- senang kalau teman-teman bisa bisa jadi Bu tertarik Esther dan mau ke sana. melepak banget. Dan ditutup sama doa, Ibu Esther mau doain kita? Doa saya ya. Oke. Boleh, makasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan pada malam hari ini, di mana Engkau mengizinkan kami untuk bertemu, berkumpul, berdoa koronka bersama-sama, berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa-doa kami. Kami persembahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang paling tahu apa yang mereka butuhkan, dan Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada mereka semua. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau sudah memberikan Santa Faustina kepada kami. Semoga apa yang kami dengar, pengajaran, sharing dari Suster Faustina dalam menghadapi hidupnya sehari-hari, boleh menjadi kekuatan untuk kami juga. Bapak, Engkau juga tahu di antara kami ada yang rindu ingin pergi ke sana. Beri kami kesehatan, beri kami kemampuan, beri kami juga waktu yang baik, sehingga kami juga bisa semakin menikmati kerahiman-Mu di Gereja Basilika Kerahiman Ilahi di Krakau. Bapak, sebentar lagi kami akan akhiri pertemuan ini. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan boleh menjadi sesuatu semangat yang bernyala-nyala dalam diri kami, untuk kami juga bisa meneladan Suster Faustina, berdaya tahan, setia, tidak mengeluh, dan mau menjadi pelaku firman-Mu, mau taat kepadamu dan melaksanakan apapun yang Kau minta, walaupun kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin, tapi kami percaya dengan mengandalkan Kau semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Bunda Maria, doakan kami. Santa Faustina, doakan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman Terima kasih. semuanya. Salam kerahiman. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku. Yesus,
sepanjang